Damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, Selasa tanggal 19 Juli 2022, diambil dari Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, orang-orang yang remuk hati, untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung dari penjara. Demikian firman Tuhan. Tugas Yesaya sebagai hamba memprioritaskan pelayanan kepada orang-orang yang terpinggirkan. Apa yang ada di benak kita mendengar pelayanan? Menjadi penyambut jemaat di gereja, pengedar kantong persembahan, pemain musik, menjadi pengurus gereja atau pelayan mimbar. Ditinjau dari sudut pandang umum, pelayanan memang kerap diidentikan dengan hal-hal ini. Namun jika kita kembali pada kebenaran firman Tuhan, ternyata yang disebut pelaksanaan pelayanan adalah ditujukan kepada orang-orang yang termarginalkan. Seorang hamba harus mau menghamba kepada Allah dan mau bergaya hidup menghamba. Tugas hamba Allah adalah orang yang diutus untuk memberitakan firman Tuhan, mengunjungi orang sakit atau orang yang sengsara, memberitakan firman kepada orang yang remuk hati, memberitakan firman kepada orang yang tertawan, memberitakan firman kepada orang-orang di dalam penjara. Artinya yang mau dikatakan oleh penulis Yesaya, prioritas tugas Yesaya sebagai hamba Tuhan Allah adalah memprioritaskan orang-orang yang terpinggirkan di masyarakat. Hamba Allah harus bergaya hidup seperti Yesus Kristus yang mau menjadi hamba Allah. Hamba Allah bertugas untuk mengajak mereka mau membawa persoalan hidupnya kepada Allah, biar beban hidupnya menjadi ringan karena kuasa pertolongan Tuhan. Secara spesifik, Tuhan Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Tertulis dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 31 sampai 32. Orang inilah yang disebut Yesus sebagai salah seorang dari saudaraku, seperti yang tertulis dalam Injil Matius pasal 25 ayat 40. Saat ini kita orang percaya
Kita diutus melayani saudara-saudara seiman. Kita diutus kepada saudara-saudara kita yang berbeban berat, yang terpenjara, yang terpinggirkan. Kita adalah sebagai hamba Allah, diutus kepada mereka-mereka yang termarginalkan. Di dalam pelayanan kepada orang-orang yang termarginalkan, dikatakan oleh penulis Yesayas, yaitu mengenai perilaku seorang hamba, yaitu berperilaku yang dipenuhi Roh Tuhan. Sebagai pertanda Roh Tuhan ada di dalam diri seseorang adalah mau melakoni atau menghidupi seperti gaya hidup Yesus Kristus. Sebab orang terpinggirkan bahwa mereka juga memerlukan uluran kasih Kristus melalui kita. Jadi kita sebagai alat Tuhan untuk memberitakan firman kepada mereka yang terpinggirkan. Karena mungkin orang terpinggirkan ini tidak dijangkau oleh orang percaya, tidak dijangkau pelayanan kepada mereka, karena mereka mungkin tidak diperhitungkan di masyarakat. Tetapi Tuhan mengutus kita untuk melayani mereka, untuk memberitakan firman kepada mereka. Setiap orang memerlukan kasih. Hanya pada Tuhanlah ada kasih yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kasih, puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu di pagi hari ini. Karena kasih setia-Mu menyertai kami hingga beroleh hidup di pagi hari ini. Tuhan telah memperdengarkan kepada kami firman-Mu yang mengajari kami supaya memberitakan firman kepada saudara-saudara kami yang berbeban berat, membawa firman kepada yang terpinggirkan di masyarakat, membawa firman kepada orang yang terpenjara. Tuhan, tolonglah kami hamba-Mu berperilaku hamba yang mau merendah, supaya firman-Mu bisa didengar, bisa diterima oleh saudara-saudara kami yang mungkin berbeban berat itu. Tuhan, bila ada di hadapan-Mu perilaku yang tidak menghamba pada diri kami, tolonglah kami menjadi hamba yang dipenuhi Rohul Kudus-Mu. Tuhan, segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Kami berdoa hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, penyelamat kami. Amin.